Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naida Mauliza dengan NIM 23050706014 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori kritik sastra ekologi. Langsung saja kita ke materinya. Kita masuk ke materi pengertian ekokritik sastra. Jadi, ekokritik adalah kajian yang menganalisis sastra dari sudut pandang lingkungan. Kajian ini menyoroti bahwa krisis lingkungan tidak hanya menjadi masalah teknis, ilmiah, atau politik, tetapi juga persoalan budaya dalam masyarakat. Istilah ekokritik berasal dari ekokritisme, gabungan dari ekologi atau ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya kita masuk ke teori pemahaman dalam ekokritik sastra, sebuah pendekatan kritis yang mengkaji hubungan antara sastra dan lingkungan. Teori ini berusaha untuk memahami bagaimana teks sastra mempresentasikan, merespon, dan mempengaruhi lingkungan alam, serta bagaimana kita sebagai pembaca berinteraksi dengan alam melalui teks-teks tersebut. Materi selanjutnya yaitu pemahaman dalam ekokritik sastra. Jadi ada pun beberapa aspek penting yang mencakup pemahaman dalam ekokritik sastra, ada 5. Yang pertama itu representasi alam, yang kedua itu interaksi manusia dan alam, yang ketiga ada etika lingkungan, yang keempat ada dampak lingkungan, yang terakhir ada pengalaman estetika. Materi selanjutnya itu cara kerja teori kritik sastra. Jadi, teori ekokritik sastra adalah sebuah pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teori sastra dan teori ekologi untuk memahami hubungan antara sastra dan lingkungan alam. Ada cara kerja teori kritik sastra. Yang pertama itu refleksi lingkungan dalam ekokritik. Jadi, sastra dipandang sebagai cerminan dari lingkungan alam sekitar, baik itu lingkungan yang nyata atau imajiner. Karya sastra seringkali mencerminkan keindahan, keagungan, atau kehancuran lingkungan alam yang kemudian membentuk cara pandang pembaca terhadap alam. Yang kedua yaitu hubungan simbiosis ekosistem dan sastra. Memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Penulis sastra hidup dan berkarya dalam lingkungan tertentu, dan pengalaman mereka terhadap lingkungan tersebut seringkali kita cerminkan dalam karya sastra mereka. Yang ketiga ada penggunaan teori sastra dan ekologi teori ekokritik. Jadi ini menggabungkan analisis sastra dengan teori ekologi untuk mengkaji bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan direpresentasikan dalam teks sastra. Teori sastra digunakan untuk menganalisis elemen-elemen sastra seperti plot, karakter, dan simbol. Sementara teori ekologi membantu dalam memahami konteks ekologis yang mendasari representasi tersebut. Yang terakhir ada analisis karya sastra dalam ekokritik. Jadi analisis karya sastra dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana alam dan lingkungan digambarkan dan diperlakukan dalam teks sastra. Hal ini bisa meliputi analisis terhadap penggunaan metafora alam, karakterisasi alam sebagai entitas aktif, atau peran lingkungan dalam membentuk alur cerita. Materi yang terakhir yaitu tujuan utama ekokritik sastra. Ada 2. Yang pertama, membangun kesadaran ekologis. Ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua yaitu mendorong tindakan nyata. Ini bertujuan untuk memotivasi pembaca agar berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi teori kritik sastra ekologi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.